Hai, balik lagi nih sama gue Feby di Poci, podcastnya ala anak agency di episode 3. Nah, kali ini gue bakalan ngomongin hal yang seru banget, yang ngomongin tren juga, tapi trennya itu soal desain. Jadi kalau misalkan kalian suka ngeliat nih, ada yang eye-catching, terus ada yang bikin kalian berhenti scroll karena menemukan desain yang menarik. Nah, gue bakalan ngulas soal desain sama ahlinya, itu ada Givari. Nah, oke nih bakalan banyak banget yang bakalan gue bahas di sini. Oke. Nah, Giv, pertanyaan pertama nih langsung aja. Gue mau tanya soal awal-awal dulu deh, kenapa lu tertarik sama dunia desain? Oke, jadi gue sebenarnya dari kecil tuh suka ngegambar. Nah, sampai ke SMA, Oke. pas mau lulus masih bingung kan, Heeh. mau kuliah apa. Terus salah satu teman gue udah daftar duluan Oke. ke desain grafis. Nah, dari situ gue mulai cari tahu tuh desain grafis tuh apa sih, Oke. kira-kira mata kuliahnya kayak apa, prospek kedepannya gimana. Oke. Nah, itu pertama kali cari tahu sih di situ. Oke. Nah, kalau dari pertama tahu desain grafis tuh kayak apa? Sebenarnya perkembangan desain grafis waktu lu nyari tahu tuh kayak apa sih? Waktu pertama sih masih kan masuknya DKV ya. Jadi sebenarnya masih belum tahu juga nih mau Oke. masuk ke desain grafis. Soalnya kan penjurusannya ada desain grafis, ada ke motion dulu itu, ada juga ke animasi. Terus dulu tuh gue pengennya justru jadi ilustrator. Oh, gitu. Oke. Ya, tapi waktu dijalanin kuliah, justru tertarik ke mata kuliah branding design. Oke. Nah, itu gue kayak, ih seru juga ya bikin-bikin logo, Oke. bikin-bikin apa, majalah, desain majalah, di situ sih. Berarti kalau desain grafis sendiri itu luas banget dong ya, nggak Iya. cuman kayak ngegambar yang artistik udah pasti, tapi Iya. ternyata tuh ada yang fokus sampai ke desain produknya. Iya. Tapi itu masih tetap masuk ke DKV ya, atau desain komunikasi visual. Nah, pertanyaan yang kedua nih, kira-kira itu hal penting apa sih yang harus dipunya sama desainer grafis? Apa misal gue nih, gue tertarik sama desain grafis, apakah gue harus bisa gambar, harus jago gambar manual, ataukah punya sense yang bagus, kayak misal pemilihan warna, terus ngambil kolaborasi grafis yang melingkar-melingkar lah, atau apa kayak gitu nggak? Itu yang sebenarnya kayak orang yang baru kenal ke dunia desain grafis atau yang justru belum tahu sama sekali itu kayak ngiranya tuh kayak gitu. Oh gitu, berarti Iya. itu adalah pemikiran umum ketika gue harus bisa gambar kalau gue mau masuk Ya, jurusan desain atau jadi desainer sebenarnya grafis. nggak kayak gitu. Oke, gimana tuh? Soalnya semua itu bisa dipelajarin. Oke. Ya, emang kayak sense yang bagus itu ya nilai plus lah. Bisa gambar juga nilai plus, tapi itu nggak semuanya bergantung ke situ sih. Oke. Ya, jadi yang justru paling penting itu harus mau terus belajar sih. Oke. Soalnya kayak yang kita tahu kan, dunia desain grafis tuh perkembangannya pesat banget. Benar. Tiap tahun ada aja gebrakannya. Oke, betul. Betul. Kayak desain apa trennya nanti berubah. betul. Itu tuh bakal selalu muter-muter. Iya, Walaupun ada yang baru apa gimana. betul. Apalagi bisa jadi desain yang misal udah kayak beberapa tahun lalu lu bisa Iya. beberapa tahun lalu bisa ngetren lagi kan? Bisa banget. Oke, jadi Sama tinggal gimana? kayak skill-skill itu justru harus dipelajarin terus. Oke. Harus diupdate terus. Oke, skill-skillnya boleh nggak di-spill nih buat Iya. penonton, skill apa sih yang harus dilatih? Siapa tahu mereka yang teman-teman yang mau masuk jurusan desain grafis atau memang tertarik sama desainer grafis. Sebenarnya yang penting itu ya kayak tadi gue bilang kan, harus banyak belajar. Justru soalnya kayak yang baru-baru masuk tuh kadang idealis. Oke, idealisnya kayak gimana tuh? Jadi kayak, gue mau ini desain gue banget. Oke, Nggak mau ngelihat referensi. oke. Pokoknya kalau lihat referensi tuh niru gitu. Oh, Padahal kan nggak kayak gitu ya. iya betul. Justru Betul. butuh banyak referensi. Iya, biar desainnya juga berkembang kan. Iya. Dan apalagi ada yang namanya tren, kalau misalkan idealis bagus, tapi kalau misalkan ternyata trennya nggak masuk, itu juga mungkin bisa kurang diterima sama masyarakat Iya. kan.
Nah, kan ada juga yang namanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Itu kan juga bukan kejiplak kan, Ya. tapi ngambil inspirasi dari referensi yang dari desainer punya gitu. Nah, tapi gimana sih tahapan ngedesain itu sendiri? Apalagi kan lo di agency nih sekarang, tiap harinya juga pasti ngedesain, nyari referensi baru, ngeliatin tren desain tuh. Tahapan untuk ngedesain tuh dari awal sampai jadi desain yang cakep, yang memang eye-catching, menarik tuh kayak gimana? Paling pertama udah pasti klien pasti ngasih brief kan. Iya, betul. Nah, itu udah pasti harus dibaca, dipahami brief dari klien itu, targetnya siapa, mau kayak gimana. Nah, tapi kalau dari klien kan udah ngasih brief deadline. Nah, tapi dari si Ya. desainer sendiri tuh bakalan nyari referensi nggak sih? Atau misal bisa jadi kan lihat kompetitor ataupun nyari brand luar yang mirip-mirip targetnya ataupun produknya mirip kayak gitu gimana? Ya, itu udah pasti. Jadi setelah kita pahamin briefnya, udah pasti kita cari kompetitornya, lalu dari sana kita cari marketnya tuh kayak apa sih sekarang. Gitu. Lalu dari situ kita udah bisa mulai bikin guideline kayak apa ya? Kayak bikin mood board gitulah. Bisa didiskusin nih sama tim gua. Kita masing-masing kayak bertukar pikiran lah. Oke. Tukar ide dari mood board yang tadi kan masih kasar-kasar gitu. Didiskusin sama tim udah mulai ke arah yang lebih jelas lah. Maunya kayak apa, tipografinya kayak Oke. apa, warnanya kayak apa, kayak gitu sih. Oke, nah kalau misalkan desain kan udah pasti ada gambar dan warna. Ya. Nah, tapi kalau pemilihan tipografi sendiri sama font itu sebenarnya ngaruhnya seberapa banyak sih? Lumayan banyak sih. Oke. Iya. Soalnya kan tipe-tipe font itu kan ada banyak ya. Ada kayak font display yang gede-gede, ada sans serif, ada serif. Oke. Nah, dari bentuknya aja itu kan udah mempengaruhi visualnya ya. Oke. Kayak orang ngelihat kalau Gambarnya misalnya, oke. ya, misal gambarnya udah fun, tapi fontnya itu serif. Oke. Serif tuh yang ada ujung-ujungnya Iya itu iya, loh. heeh. Nah, itu kan jadi kesannya kan kayak kok jadi kayak font koran atau Oke. font apa gitu kan. Oke, jadi Iya. kaku dan kurang tap in sama yang Iya, visual ada di dalam itu ya? betul. Oke, berarti memang kalau elemen-elemen dalam desain itu berarti banyak dari satu kesatuan dan bikin desainnya itu makin bagus, ya Iya. kan? Apalagi kalau misalkan kayak konten-konten video itu pasti kayak lo dan teman-teman desainer pasti ngasih kayak efek-efek filter-filter biar nambah lucu juga kan? Iya. Oke, nah tadi kan berarti tahapannya udah sampai mood board aja tuh udah panjang ya, lo harus nyari referensi dulu, apalagi yang terpenting tuh baca guideline. Nah, tahapan selanjutnya tuh apa sih? Dari konsep yang udah jadi kayaknya. Kan tadi kan udah dari masih ngawang-ngawang, terus udah dibikin kayak style guide-nya lah yang udah jadi. Nah, dari situ kita udah bisa mulai desain. Kenapa penting buat bikin kayak yang sebelum-sebelumnya itu, Iya. kayak mood board, pilih-pilih ini, pilih Iya. font, pilih warna, supaya pas ngedesain itu visual, terus identitas brand, itu kuat di desainnya. Oke. Dari situ selanjutnya udah pasti begitu desain udah jadi, pasti kita review bareng-bareng sama tim. Oke, karena kan yang namanya selera atau masukan kan bisa datang dari mana aja dan bikin Betul. desainnya juga bagus kan. Nah, setelah desainnya jadi dan udah di review dan di revisi sama kita. Nah, Udah approve tuh dari ya, internal. udah approve dari internal. Nah, Oke. selanjutnya kita perlu bikinin namanya deck pitching-nya. Oke. Oke, di deck pitching itu kalau di bagian desainnya ya, kita perlu ngasih tahu tuh konsepnya, konsep dari desain kita. Kenapa sih kayak gini? Kenapa pilih kayak gini? Oke. Kenapa warnanya kayak gini? Oke. Nah, itu semua harus ada Reason-nya. reasoningnya. Oke. Nah, ngomongin tren nih, Gif. Tren desain di 2025 sendiri tuh kayak apa sih? Apalagi kan sekarang udah marah banget ya pakai AI untuk desain. Nah, menurut lu juga gimana sih penggunaan AI dalam ngedesain itu sendiri? Udah mulai tambah banyak gitu ya, brand-brand atau desainer-desainer yang pakai AI. Kalau gue sendiri sih sebenarnya kalau full AI langsung kasih jadi itu kayak kurang ya. Oke, sense
Sen Iya. creativity-nya kurang ya, kayak Iya. explore-nya tuh masih kurang. Oke, oke. Kalau AI sebagai pembantu seorang desainer, jadi kayak ngebantu dia ngebuat lebih kreatif atau ngebantu alur kerja. Nah Oke. itu gue masih oke sih. Kayak mulai banyak sih desainer yang gue tahu udah ngeintegrasiin AI buat workflow-nya dia. Oh, oke. Jadi tahap desain tuh jadi lebih mudah karena ada bantuan AI. Iya, Tapi betul. untuk mendesainnya sendiri itu tetap dari imajinasi para Betul. desainer, terus kalian nyari referensi dan memang manual dari nol, cuman workflow-nya aja Iya, disesuaiin ya gitu. dibantu lah. Oke, berarti itu sebenarnya AI itu masih berguna banget apalagi zaman sekarang kan. Tapi ya nggak asal ceplok Iya, tuh di prompt jangan. AI-nya terus Jangan guys. jangan ya guys, jangan ya. Jadi biar sense creativity-nya ada dan konsistensi nggak sih yang penting tuh Pak kalau Betul. misalkan pakai AI kayaknya ada. Banyak tahu-tahu jarinya 6 Oh atau iya gimana gitu benar, kan. benar. Kalau pakai Iya. AI itu agak konsistensinya kayaknya agak kurang ya. Iya. Gitu. Jadi sebagai desainer berarti lo agak jeli ya ngelihat ini gambarnya tuh AI atau bukan. Nah, gitu guys. Nah, ngomongin AI kan tadi itu jadi salah satu trennya juga. Nah, kalau tren desain 2025 sendiri itu kayak gimana sih, Gif? Tren desain sejauh yang gua lihat sekarang itu minimalism tapi bold. Oke, gimana tuh Nah. tapi minimalis tapi bold. Ya, tahun-tahun kemarin kan minimalis tempat naik tuh. Tapi udah turun. Nah, muncul lagi nih minimalis tapi bold. Gimana tuh? Kayak sebenarnya strukturnya masih sama kayak minimalis. Dia clean, Oke. terstruktur, tapi dia itu justru main di tipografi yang Oh, oke. gitu, Oke, jadi gede, ya oke. terus gambarnya segede-gede apa. Oke. Jadi dia tuh nonjolin di area yang emang dia mau expose gitulah. Oh, oke. Jadi dari minimalism mungkin backgroundnya itu clean, Ya. warna-warnanya clean, nggak banyak kayak bubble-bubble atau doodle-doodle Ya. gitu. Nah, tapi ada yang di highlight ya. Jadi misal apakah produknya mau di highlight Betul. atau apakah key point-nya yang jadi Betul. copywriting-nya mau di highlight. Berarti itu adalah pengaruh dari misal pengambilan gambarnya sama fontnya itu adalah yang sangat pengaruh di trend design ini ya. Betul. Nah, menarik banget nih obrolan kita hari ini. Jadi banyak banget ilmu yang dikasih sama Gif. Itu mulai dari kalau misalkan kalian mau coba belajar desain itu nggak harus pinter gambar, tapi bisa dipelajarin. Dan walaupun pinter gambar sama ada sense of design itu adalah nilai plus juga, tapi Iya. semuanya itu bisa dipelajarin. Dan jangan lupa tetap cari referensi, Betul. cari inspirasi yang banyak, dan juga boleh pakai AI, tapi tetap desainnya dari awal ya, Gif. Jangan jangan nge-prompt, tapi Iya. desainnya langsung jadi. Nah, itu agak kurang ini ya, Iya, ya kurang. nggak bagus juga dilihatnya. Iya, betul. Nah, jadi tetap sense of creativity-nya bisa dilatih, tapi AI juga bisa ngebantu. Dan juga tren desain itu semuanya sekarang ada di bold minimalism. Oke deh, thank you banget Gif buat informasi soal desain ini. Gue jadi tercerahkan. Jadi mungkin teman-teman di agency yang jadi copywriting atau apa juga bisa belajar desain juga. Jadi bikin konten juga bisa bikin sesuatu yang artistik. Wah, banyak banget Gif untuk informasi dan edukasinya soal dunia desain ya. Thank you banget udah ngasih tahu gimana dari awalnya lo suka desain, terus gimana cara mempelajari desainnya, trennya, terus gimana AI itu dapat membantu workflow-nya para desainer buat bikin desain yang makin ciamik. Oke, nah desain itu desain atau desain branding itu adalah salah satu services yang dipunya sama Art Digital. Udah banyak banget portfolio yang kita bikin dari desain branding itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu desain branding di Art Digital itu seperti apa, langsung aja cek ke websitenya www.artdigital.co.id dan juga bisa cek di sosial medianya Art Digital, ada di Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, dan juga YouTube. Nah, untuk kalian juga yang mau nanya-tanya atau ngasih ide tema untuk pembicaraan Poci selanjutnya, boleh banget langsung aja komen di kolom komentar atau di komentar kontennya di Instagram ataupun postingan sosial media lainnya di Art Digital. Nah, gue Feby dan Gimari. pamit undur diri, sampai jumpa di Poci episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Thank you.